hati dan pikiran masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita di hari Minggu pagi ini, saya bacakan dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang melewati laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terpuyung-puyung seperti orang mabuk dan kehilangan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesatan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntutnya mereka keberlakuan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para ulama. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pernah dua orang bapak bertemu di suatu laut. Mereka memang lama, boleh dikatakan bersahabat. Di suatu waktu mereka saling curhat. Bapak yang satu ini menceritakan bagaimana capaian-capaian yang diraih oleh beberapa anaknya, sukses dalam pekerjaan masing-masing. Tetapi ada kekurangan atau keluhan yang disampaikannya kepada temannya ini. Dia mengatakan, semakin sukses anak-anak ini, semakin jarang berkomunikasi dengan saya. Kalau tidak saya yang menelpon, mereka tidak pernah ada waktu untuk menghubungi kami sebagai orang tuanya. Bapak yang satu lagi menambahkan ceritanya, saatnya kita memiliki banyak persoalan pergumulan dalam hidup ini. Tetapi yang saya syukuri sekarang karena seperti ini, anak saya nomor 1 dan nomor 2 sudah pulih selama rehabilitasi setelah tahun ini. Dia sudah meninggal dari narkoba. Walaupun sudah banyak yang saya habis, tetapi saya disyukuri anak saya itu sudah berubah.
Mungkin di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Kristus berdasar Tuhan oleh karena berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita ini, siapapun orangnya tidak pernah terlepas dari persoalan-persoalan kehidupan ini. Tidak mengenal apakah itu orang kaya, orang miskin, orang terhormat, atau orang awam biasa. Siapapun pernah mengalami persoalan, termasuk pendeta. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita ketika diberhadapkan dengan banyaknya kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita ini. Banyak orang yang kuat menghadapi banyak persoalan, tetapi sebaliknya tidak sedikit orang merasakan pergumulan yang dihadapi sulit untuk mencari jalan keluarnya atau tidak kuat menghadapi persoalan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, terkadang di dalam kehidupan kita ini, di saat kita menghadapi banyak persoalan, tidak sedikit yang merasa pesimis di dalam kehidupannya. Bahkan ada yang sungguh-sungguhnya itu tidak hanya kepada dirinya atau saudara-saudaranya, bahkan sungguh-sungguhnya kadang juga dialamatkan kepada Tuhan. Tentu jika itu terjadi, berarti sekecil apapun persoalan di dalam kehidupan kita bisa kita lihat menjadi sangat besar, karena kita tidak melihat peluang-peluang yang menjadi jalan keluar di saat-saat sulit. Tetapi jika orang-orang yang optimis, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebesar apapun persoalan yang dihadapinya, dia pasti akan melihat keluar jalan keluar di tengah-tengah pergumulan yang sedang dihadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam perikop nats khotbah untuk ibadah kita di minggu di pagi hari ini, Mazmur menceritakan tentang kelompok orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan Tuhan. Jika kita menyimak apa yang disampaikan di ayat 23 ini, orang-orang yang mengarungi lautan, yang melakukan perdagangan, ini kan orang-orang kaya, orang-orang yang berduit. Nas ini mungkin mengingatkan kita beberapa peristiwa yang menenggelamkan kapal-kapal yang sedang menyeberang. Seandainya kita dalam sebuah kapal menghadapi gelombang yang besar oleh karena angin yang sangat kencang, seandainya kapal itu terbalik, apa
Apakah kita semua satu rela? Mungkin tidak semua. Tetapi jika itu terjadi di laut, sehebat-hebatnya seseorang mampu berrela, pada akhirnya saya percaya dia akan melakukan gaya dada. Karena tidak kuat. Gaya dada maksudnya apa? Selamat tinggal. Artinya, kalau sudah terjadi gelombang yang sangat besar, sehebat apapun orang mampu berrela, pada akhirnya akan menghadapi kecelakaan. Tetapi dalam berikut ini, Bapak Ibu Saudara yang Kristus, ketika sekelompok pendatang yang mengarungi lautan yang luas dan dalam berikut ini Mazmur mengatakan mereka melihat pekerjaan Allah. Seandainya ditanya kepada kita, apakah pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita mungkin yang kita ceritakan atau kita sampaikan? Ya, berkat-berkat yang mungkin sudah kita terima, dan mungkin capaian-capaian kesuksesan yang boleh kita nikmati, dan mungkin kesuksesan anak-anak kita. Itulah yang kita ceritakan yang mungkin menjadi pekerjaan Allah yang boleh kita pahami. Tetapi di dalam berikut ini, sekelompok pedagang yang sedang mengarungi lautan yang bebas, pekerjaan Allah yang mereka lihat di dalam berikut ini adalah sebuah peristiwa yang akan menghanyutkan. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit, turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terkuyung. Saya teringat peristiwa gempa di Garut tahun 80. Oleh karena kuatnya bencana gempa yang terjadi saat itu, saya masih mengingat itu, terhuyung-huyung. Duduk kita salah, berdiri juga salah. Artinya tidak ada tempat yang nyaman yang boleh kita pilih untuk menghindar dari bencana-bencana. Di dalam berikut ini, begitu luar biasanya digambarkan bagaimana besarnya gelombang yang terjadi sampai ke langit dan turun sampai ke samudra raya. Kalau boleh kita bayangkan yang terjadi peristiwa-peristiwa tsunami, apa yang disampaikan di dalam berikut ini berarti lebih besar gelombang yang terjadi itu daripada tsunami yang pernah kita lihat lewat berita yang terjadi di daerah-daerah di sekitar kita, termasuk peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh. Nah, tetapi dalam peristiwa ini kita disuguhkan dengan sebuah cerita yang ajaib, yang luar biasa. Tidak ada yang celaka, tetapi apa sebab sehingga mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan? Di ayat yang ke-28 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesatan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, nats ini mau mengingatkan kita apa resep
ketika kita menghadapi badai kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Apa resep yang harus kita lakukan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang menyulitkan kehidupan kita? Dengan Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini, seperti yang dilakukan oleh komunitas pedagang-pedagang, mereka berseru kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jika saat ini mungkin ada di antara kita dalam hal pekerjaan selalu mengalami kegagalan, dalam hal bisnis mungkin capaian-capaian kehidupan yang kita inginkan belum terwujud. Mana akal dan kedua, saya bertanya bahwa pemain barang atau kaya atau rumah, nah saudara berokak ke mulai undang wajib berusaha berpikir. Mana kalau mereka yang kau, nah saudara bukan kata kerja. Mana orang alami kepangalan yang aku makro asal buat karena belasnya. Dia di keluarga itu waktu di keluarga antara pengguna dengan dia. Apakah kita sudah berseru memohon pertolongan dari Tuhan untuk keluar dari pergumulan itu? Hanya jujur bersifat di tengah-tengah di hadapan di pertikaian lain. Karena kulit berguru, karena kulit berguru. Kita mah kata di bawah petanda dulu beliau. Kayaknya bisa nama aku. Duit dan tujuh rojo duit kayak aku. Artinya dia kehilangan kendali. Oleh karena terhuyung-huyung apapun dilakukan sehingga dia melupakan Tuhan yang sungguh baik, yang boleh memberikan apapun di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, lewat berikut ini Tuhan mau mengatakan kepada kita di dalam kitab Mazmur 50 ayat 12 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi jangan ada di antara kita yang telah mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi mencari keselamatan dari hal-hal yang duniawi. Hanya Tuhanlah juru selamat dalam kehidupan kita, yang membebaskan kita dari banyak pergumulan, dari banyak kesulitan. Tuhanlah yang mampu menolong dan mengangkat kita dari pergumulan itu ke dalam sebuah perubahan yang menjadi sukacita dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, di dalam perikop ini di saat para pedagang itu berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Mereka beroleh ketenangan, mereka beroleh kenyamanan, mereka beroleh sukacita. Selanjutnya, setelah itu mereka semua terima. Apakah yang mereka lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus,
hidup mereka tidak lupa dengan Tuhan. Mereka mensyukuri dan memuji Tuhan atas perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Saya juga yakin pada saudara Yesus Kristus, di antara kita yang beribadah pada saat ini pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita yang memberikan jalan keluar di saat-saat kita mengalami kesulitan. Apa yang telah kita berbuat ketika pertolongan Tuhan itu kita peroleh dan membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, jujur di tengah-tengah di bawah minum menurut kajian Bapak Bioni, menurut kajian Bapak Komisi Tuhan, menurut kajian Bapak Sia Angka Baru Bioni, Baru Bioni. Tetapi yang berikut pada saat ini di dalam ibadah kita, Mazmur mengajarkan, menasihatkan kepada kita bagaimana kita selalu mensyukuri perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Di ayat yang 31 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia di dalam jemaat tempat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para Tuhan. Saudara-saudara yang berkasih Kristus, lewat ibadah kita pada hari Minggu, firman Tuhan menguatkan kita supaya kita meyakini benar-benar bahwa hanya di dalam Tuhan kita beroleh pertolongan di saat-saat kita kesulitan. Hanya di dalam Tuhanlah kita beroleh sukacita, karena sekali kita pernah atau sedang dalam ujian Tuhan, Tuhan tidak pernah memiliki rencana untuk hal-hal yang celaka di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Kalau kita baca di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada mengendalikan demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang benar. Karena itu Bapak Saudara yang Kristus, jika mungkin saat ini kita akan banyak menghadapi pergumulan dan kesulitan, satu hal yang perlu kita catat, ketika pergumulan itu ada di dalam kehidupan kita saat ini, bisa saja itu adalah sebuah rencana Allah di dalam kehidupan kita untuk membuatkan kita menghadapi pergumulan itu. Di saat pergumulan itu ada di dalam kehidupan kita, Allah mungkin memiliki rencana bagi kita supaya kita juga semakin dekat kepada Dia. Lewat seruan-seruan kita, Tuhan menjawab dan menolong kita dari kesulitan-kesulitan itu. Terakhir, Bapak Ibu Saudara yang berkasih Kristus, nafas ini juga mengingatkan kita kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Matius 11 ayat 28 dikatakan, mari kepada aku semua yang sudah
Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita semua. Amin. Terima kasih kepada saudara. Tuhan telah menyebutkan makanan buat kami semua jemaat yang ada dalam ibadah pagi ini. Gereja PGBI Sampali. Biarlah kami merasakan nikmat pemberian Tuhan lewat firman dalam kehidupan kami menjadi bekal Tuhan kami. Berkat Tuhan firman-Mu supaya menjadi kekuatan bagi kami saat-saat kami menghadapi banyak kesesakan dan kesulitan. Bapak Saudara, secara khusus yang kedua, buat hamba-Mu dengan dua mengulang sekretaris umat gereja ini. Kiranya Tuhan menguatkan dia menghadapi pergumulan beberapa penyakit yang dihadapinya saat ini. Kuatkan dia Tuhan, biarlah selalu Tuhan tolong. Kiranya lewat obat yang dinikmati oleh anak-anak menjadi bagian dari berkat Tuhan untuk kesembuhan hamba dan keluarga. Demikian juga Tuhan setelah-Mu yang berharap yang sedang sakit saat ini, anak-Mu yang Maha Kudus menjamah tubuhnya sehingga dia boleh merasakan kesembuhan dan sukacita di dalam kehidupannya hari-hari yang akan datang. Seluruh jemaat PGBI Sampali ini hanya boleh sukacita dan berkat dari Tuhan di dalam kehidupannya. Sekalipun mereka harus menghadapi kesulitan, tetapi mereka beroleh kekuatan karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Hamba yang melayani di tengah-tengah gereja ini, pendeta Tuhan, seluruh penatua dan seluruh majelis. Biarlah sukacita dari Tuhan bersama-sama mereka di dalam pelayanan-pelayanannya, dan biarlah hikmat yang dari Tuhan selalu menjadi hati dan pikiran mereka, sehingga pelayanan di tengah-tengah gereja ini boleh tersentuh oleh karena